Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Masih terkait pertarungan pilkada di Jawa Tengah antara Pak Lutfi Yassin dan Andika Hendy, di mana beberapa hari yang lalu Bapak Joko Widodo turun gunung ikut pawai dalam kampanye akbar yang dilaksanakan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lutfi Yassin nomor urut 2. Hal ini kemudian membuat popularitas dari Bang Lutfi Yassin ini meningkat. Ini bukti bahwa hari ini di Jawa Tengah mereka lebih simpati terhadap Bapak Joko Widodo ketimbang PDIP yang notabene bahwa Jawa Tengah ini merupakan pondasi bagi partai banteng ini. Meskipun pada dasarnya Ibu Mega ini sudah pernah juga ikut turun dan berupaya untuk memenangkan pasangan Andika Hendy di Jawa Tengah, akan tetapi saya kira ini nihil, karena berdasarkan hasil survei dan juga berdasarkan kapasitas kemampuan, Andika Hendy tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lutfi Yassin. Jadi seperti apa videonya, kita simak secara bersama-sama. Kemenangan Ahmad Lutfi di depan mata anak-anak jenderal pemilih Pak Prabowo. Yang belum follow akun ini segera di follow ya guys, agar berita tentang Pak Prabowo tidak tertinggal ya. Anak-anak jenderal, survei terbaru dari indikator Ahmad Lutfi unggul atas Andika Perkasa. Unggulnya belum terlalu signifikan kawan, tetapi kemenangan Ahmad Lutfi sudah terlihat di depan mata. Pak Jokowi sudah all out turun membantu kemenangan Ahmad Lutfi. Pak Prabowo pun sudah turun. Tinggal masyarakat, pemilih Pak Prabowo, pencinta Pak Prabowo. Mana militansi kita? Mana militansi kalian yang kemarin memenangkan Pak Prabowo? Ayo, Jawa Tengah bisa berbenah. Jawa Tengah bisa menjadi provinsi yang maju. Jawa Tengah akan menjadi provinsi yang begitu luar biasa dipimpin oleh Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Ayo, jangan bikin malu. Jangan bikin malu anak-anak jenderal. Kita sepakat, kita dukung calon gubernur pilihan Pak Prabowo, Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Pum, 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 meledak bos. Saya sangat bisa memahami kemudian Bu Megawati sampai turun gunung untuk memimpin konsolidasi pemenangan pasangan Andika menjadi sangat bisa dipahami. Seolah-olah wilayah yang lain boleh lepas, akan tetapi untuk Jawa Tengah jangan sampai kalah. Karena ini adalah menjadi simbol kekuatan dan simbol kekokohan suara PDIP di tingkat nasional. Basis utama penyangga pengumpul suara PDIP di Jawa Tengah lambat laun dalam beberapa pemilu terakhir mulai terjadi penurunan gitu. Dan uniknya setelah saya cek di semua basis pendukung PDIP ini mengalami hal serupa, terjadi tren penurunan di pemilu 2024 jika diperbandingkan dengan pemilu 2019. Jika kemudian Jawa Tengah nanti ambruk, tentu ini akan berimplikasi terhadap tereduksinya suara-suara PDIP di beberapa wilayah yang menjadi basis PDIP di setiap kali pemilu. Persaingan Pilgub Jawa Tengah 2024 semakin panas. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin unggul tipis dari Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Lutfi Yassin meraih 47,19%, sedangkan Andika Hendy 43,46%. Selisihnya memang unggul, tetapi masih berada dalam margin of error sebesar 2,3%. Secara absolut, Lutfi Yassin di atas Andika Hendy. Tapi secara statistik mereka sebenarnya imbang. Menariknya, sebanyak 9,35% responden masih belum menentukan pilihan. Ini jadi peluang besar bagi kedua pasangan untuk merebut suara di sisa waktu kampanye. Maunya aku pemilah iki, guys. Maunya aku pemilah iki. Berhubung iki, ana wong iki, oh no, aku milih iki. Jos.
Andika gugup, bukti belum siap. Iya teman-teman, jangan scroll dulu kalau kalian mau lihat hal menarik dari debat Pilgub Jawa Tengah 2024. Di dua debat terakhir kelihatan banget Pak, Andika Hendy jadi sorotan, Andika Perkasa kelihatan grogi sepanjang acara. Kabarnya kader PDIP ini kan sering banget nih dibangga-banggain karena lulusan luar negeri. Tapi kok ya gugup banget kayak gini ya. Bahkan ada momen nih ketika Lutfi nanya soal desa paling timur di Jawa Tengah, Pak Andika malah bengong. Solusi apakah saudara akan berikan menyelesaikan permasalahan warga Jawa Tengah yang berada di ujung timur Jawa Tengah? Yang jelas kita pertama akan memenuhi kebutuhan koneksi internet. Ada hal yang menggelitik kami. Tetapi pertanyaan saya, ujung timurnya Jawa Tengah itu di sana ada apa? Di sana ada desa namanya Desa Tempara. Ada desa yang di situ adalah nelayan. Terus terang saya tidak terlalu tahu nama desa di timur yang Mas Lutfi sebut. Dan ini lucu banget sih, sampai muncul banyak meme dan joke soal Andika yang nggak tahu daerahnya sendiri. Nah, lagi-lagi di debat kedua pas Lutfi Yasin nyanyi lagu Tembang Jawa, Andika kelihatan bingung. Dia bahkan nanya, itu lagu apa? Maaf Pak, budaya lokal aja nggak paham. Terus mau ngapain di Jawa Tengah? Ilir. Nyanyiin lagu Tembang Jawa aja gak tahu dan gak bisa mungkin ya. Uniknya lagi, pas di depan kamera pas sesi taping, Andika ini lancar banget teman-teman kalau ngomong. Tapi begitu debat, kok langsung gugup, kelihatan kehilangan arah. Ya kalau diperhatikan sepanjang debat nih, topiknya cuma muter di soal internet aja Pak Andika ini. Dia janji kerjasama dengan Starlink biar koneksi Jateng makin keren katanya. Tapi Starlink itu investasinya minim banget di Indonesia. Ini janji realistis atau cuma gimmick semata sih? Dengan koneksi internet ini melalui satelit. Tapi yang jelas, daerah-daerah yang belum terkoneksi ini memang bisa. Apalagi sekarang sudah hadir Starlink juga yang memberikan kompetisi yang lebih bagus. Yang lebih aneh lagi teman-teman, statement Andika soal internet ini mirip banget sama omongan Pak Ganjar di debat Pilpres kemarin. Saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Persis dan real banget kayak template nggak sih? Jadi sebenarnya rakyat Jatengnya ini cuma butuh internet cepat atau masih banyak hal penting lainnya yang harus lebih mendasar? Kalau kayak gini gimana di debat ketiga nanti? Apakah Andika bakal blunder? Share pendapat kalian ya. Wow, Pak Jokowi turun gunung ikut memenangkan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin di Pilkada Jateng. Terus PDIP gemetar panas dingin ini. Jokowi bersama Ahmad Lutfi Taji Yassin berkeliling di jalan-jalan utama kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu siang. Saya ini diundang, saya datang karena saya mendukung. Yang jelas, pemimpin baik nasional, baik di daerah harus memiliki visi yang jelas untuk daerahnya, untuk negaranya harus. Rencana turun gunungnya Presiden Jokowi di berbagai titik pemenangan pilkada, buat kami ini adalah satu bentuk ekspresi kepanikan. Jadi ini ekspresi kepanikan pasca membaca survei. Bang Aryo Seno, aduh. Apapun yang Pak Jokowi lakukan di masa dia jadi presiden sampai sekarang dia udah jadi rakyat biasa, di mata kalian partai PDIP salah aja ya. Jadi Bang Aryo Seno ya, politisi partai PDIP yang gagah dan berani ya, ini saya jelasin nih ya. Kenapa Pak Presiden Jokowi sampai turun gunung, rela panas-panasan, keringatan untuk memenangkan dan mendukung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin? Karena beliau itu sangat peduli kepada Provinsi Jawa Tengah. Pak Jokowi itu sangat pengen yang memimpin Jawa Tengah itu terbaik dari yang terbaik. Jadi Bang Aryo Seno, ini bukan masalah pantas atau tidak, panik lihat survei. Apa sih kok panik lihat survei? Orang beda selisih surveinya juga apa 5-8%, nggak nyampe 10% kok. Alah. Malah menurutku kalian yang panik ini, partai PDIP lagi memanas nih ya kan. Karena Pak Jokowi sudah turun gunung. Dan biasanya kalau Pak Jokowi turun gunung, woi melejit langsung itu nanti ya kan. Kalian ketinggalan jauh, bye-bye merah.